Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian wanita hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan wanita hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video renungan ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses kehidupan saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan yang akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan ketika saudara melangkah berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui teks firman Tuhan ini adalah topik tentang wanita hebat, wanita yang berbahagia. Berbicara tentang kebahagiaan, setiap wanita pasti merindukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Saya percaya setiap saudara yang mendengarkan renungan wanita hebat ini rindu supaya dalam kehidupan saudara mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara mengalami kebahagiaan di tengah keluarga saudara mengalami kebahagiaan di dalam pekerjaan saudara mengalami kebahagiaan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara kita akan belajar bagaimana supaya saudara menjadi wanita hebat yang penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana supaya saudara menjadi wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan dengan kebahagiaan yang sejati. Di dunia ini manusia mungkin menemukan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang mereka temukan adalah kebahagiaan yang palsu. Tetapi wanita-wanita hebat hari ini saudara akan belajar bagaimana mengalami kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan saudara, dan bagaimana saudara akan mengalaminya. Itu yang akan kita belajar saudara, supaya saudara terus diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di dalam video ini saudara, dan saya akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan dijelaskan secara objektif dan sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar wanita hebat yang diberkati melalui video ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara,
Di dalam Mazmur ini dijelaskan tentang kebahagiaan. Dan saya rindu kita merenung, saudara, merenungkan firman Tuhan ini. Saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga dalam kehidupan saudara, saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupan saudara. Di sini ditegaskan saudara bahwa berbahagialah orang. Kemudian dijelaskan orang yang bagaimana yang akan berbahagia. Dan kemudian mulai ayat yang ketiga di sana dijelaskan bagaimana apa yang dia alami sehingga dia berbahagia. Artinya saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan apa yang menjadi sebab kebahagiaan dan kebahagiaan seperti apa yang akan dialami. Itu yang akan kita belajar. Dan itu yang akan saudara terapkan dalam hidup saudara untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang berbahagia. Nah saudara, yang pertama kita akan melihat orang yang bagaimanakah yang akan mengalami kebahagiaan. Dikatakan saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang pertama, orang yang akan berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, di sini yang dijelaskan tentang berjalan, berdiri, dan duduk. Di mana berjalan dan berdiri dan duduk itu di jalan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Artinya saudara, orang yang akan berbahagia itu adalah orang yang menjaga hidupnya supaya dia tidak berjalan menurut jalan atau nasihat orang fasik. Dia tidak berdiri di kumpulan atau di jalan orang berdosa, dan dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah saudara, sebagai wanita-wanita yang diproses oleh Tuhan menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus menjaga hidup saudara dari orang fasik, dari orang berdosa, dan dari pencemooh. Itu artinya ini berbicara juga tentang pergaulan. Kalau saudara tidak bisa menjaga pergaulan saudara, maka pada akhirnya saudara akan hidup menurut nasihat orang fasik. Saudara akan berdiri di jalan orang berdosa, dan saudara juga akan berkumpul bersama dengan pencemooh. Itu sebabnya para wanita-wanita hebat yang terus diproses oleh Tuhan, saudara harus menjaga pergaulan saudara. Jangan bergaul dengan orang fasik, supaya jangan sampai pada akhirnya jalan yang saudara jalani itu adalah jalan orang fasik, karena saudara bergaul dengan orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, artinya jangan dekat dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, supaya saudara juga tidak akhirnya berdiri di jalan orang berdosa itu. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini salah satu lagi yang harus sangat hati-hati para wanita-wanita saudara, karena wanita-wanita biasanya berkumpul, dan ketika mulai berkumpul mulailah menggosip, mulailah mencemooh. Menggosip, mencemooh itu hampir sama saudara. Nah kalau saudara hidup di dalam kumpulan pencemooh, maka saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara kalau mau hidup berbahagia, jagalah pergaulan saudara, supaya saudara tidak akhirnya terjerat untuk berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena kalau saudara mencari nasihat di luar sana, dan orang yang memberi nasihat kepada saudara adalah orang-orang yang
tidak mengenal Tuhan, maka akhirnya saudara akan berjalan dalam nasihat orang fasik. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, maka saudara juga akan terpengaruh olehnya. Dan kalau saudara duduk dalam kumpulan orang yang biasa mencemooh, menggosip, maka saudara juga akan ikut-ikutan. Dan orang yang demikian tidak akan mengalami kebahagiaan. Jadi hindari itu saudara. Jaga pergaulan saudara, supaya saudara mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua saudara, bagaimana untuk mengalami kebahagiaan dalam kehidupan? Dikatakan di ayat yang pertama masih saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kedua, orang yang akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya adalah orang yang suka akan firman Tuhan, haus akan firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Saya percaya saat saudara mendengarkan renungan ini, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada sukacita yang sedang memenuhi hati saudara. Karena memang firman Tuhan itu mengerjakan kedamaian, sukacita dalam hidup kita. Itu sebabnya rindukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadilah wanita-wanita hebat yang haus akan firman Tuhan, yang rindu firman Tuhan. Atur dalam kehidupan saudara untuk saudara bisa konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya membuat beberapa channel renungan firman Tuhan. Di dalam channel ini khusus akan membahas tentang bagaimana para pendengar channel ini menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Jadi channel ini adalah channel wanita hebat, di mana topik-topik yang akan dibahas adalah bagaimana saudara menjadi wanita hebat. Ini diposting setiap pagi jam 6 pagi saudara. Mari konsisten merenungkan firman Tuhan. Ada juga channel yang lain yang diposting jam 3 pagi. Ini untuk saudara-saudara yang ada di timur sana, di bagian timur sana saudara, karena saudara lebih cepat jamnya daripada yang di barat, maka jam 3 pagi sudah diposting, yaitu renungan penyejuk jiwa. Lalu malam-malam ada audio Alkitab. Kerinduannya saudara supaya melalui renungan-renungan ini saudara bisa konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, baik pagi baik malam, baik pagi baik malam. Pagi-pagi sebelum kerja saudara merenungkan firman Tuhan, malam-malam sebelum beristirahat saudara merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian maka saudara akan mengalami kebahagiaan, karena firman Tuhan itu akan mengerjakan kedamaian, ketenangan, kebahagiaan dalam hidup saudara. Itu sebabnya konsistenlah merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang kedua, bagaimana supaya saudara menjadi wanita hebat yang berbahagia? Hiduplah menjadi wanita yang suka, haus, rindu akan firman Tuhan. Dan bukan hanya suka dan haus rindu akan firman Tuhan saudara, tetapi juga dikatakan di ayat 2 itu, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Kalau pagi-pagi seperti ini saudara merenungkan firman Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan, biarlah di sepanjang hari saudara renungkan kebenaran-kebenaran yang dijelaskan di dalam renungan ini. Artinya ketika saudara bekerja, saudara beraktivitas, saudara terapkan kebenaran firman Tuhan itu, saudara renungkan dan terapkan dalam hidup saudara. Maka dengan demikian saudara akan berbahagia, karena firman Tuhan itu terus hidup dalam kehidupan saudara. Jadi syarat ketiga untuk saudara menjadi wanita hebat yang hidup dalam kebahagiaan adalah renungkan firman Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini saudara. Jadilah orang yang hidup jauh dari jalan orang fasik, jauh dari jalan orang berdosa, jauh dari kumpulan pencemooh, maka saudara akan berbahagia. Jadilah wanita yang suka akan firman Tuhan, jadilah wanita yang merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami kebahagiaan. Nah, kita akan melihat kebahagiaan seperti apa yang Tuhan kerjakan saudara ketika saudara menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Dikatakan di ayat 1 tadi bahwa berbahagialah. Jadi ada kebahagiaan yang Tuhan kerjakan,
Dan kebahagiaan itu bentuknya di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi yang pertama yang kita lihat, saudara, bahwa wanita hebat akan berbahagia ketika menerapkan firman Tuhan, karena hidup mereka akan berbuah. Ada hasil yang mereka hasilkan dalam hidup mereka. Hari ini mungkin saudara adalah wanita-wanita ibu rumah tangga yang juga adalah wanita karir. Mungkin saudara wanita-wanita yang berbisnis, bekerja, berusaha, berdagang, atau apapun yang saudara kerjakan. Sebagai wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan ini tadi, maka saudara akan berhasil. Ada buah atau hasil yang saudara akan hasilkan dalam kehidupan saudara, dalam apa yang saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan berhasil, ada buah yang akan saudara hasilkan. Lalu yang kedua dikatakan, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Hidup ini pasti akan ada tantangan, sama seperti pohon yang juga akan menghadapi kemarau dan bisa layu. Tetapi pohon ini tadi tidak layu daunnya. Kenapa? Karena dikatakan tadi ia ditanam di tepi aliran air. Artinya dia kuat terhadap segala tantangan. Dia sanggup menghadapi masalah, persoalan, karena ada firman Tuhan yang telah melengkapi dia, menguatkan dia. Demikian saudara, kalau saudara menerapkan firman Tuhan ini tadi, bahwa saudara jauh dari kehidupan orang berdosa, saudara haus akan firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi yang kuat. Saudara akan menjadi wanita yang hebat, sehingga apapun tantangannya saudara akan kuat. Tidak layu daunnya sekalipun musim kering. Lalu yang terakhir dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu berhasil dalam hidup saudara? Jadilah wanita hebat yang rindu akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjauhkan diri dari kehidupan yang berdosa, saudara. Maka saudara akan berhasil. Apa saja diperbuat berhasil. Saya percaya saudara rindu mengalami keberhasilan terhadap apa saja yang saudara perbuat. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Tuhan memberkati dan memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat, ajar mereka menerapkan firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, bahwa apa saja yang mereka perbuat berhasil, mereka kuat menghadapi tantangan, dan mereka menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tetap hadir bersama kami, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka.
Hamba berdoa Tuhan tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga.
Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan, jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus.
Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan, tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini, dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.